Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aries. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa membantu kamu yang sedang dalam proses pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang, ataupun mungkin kamu yang memang sedikit bertanya-tanya nih, sebenarnya bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Mungkin juga bisa vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aries. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya bisa bermanfaat dan membantu kamu untuk kelangsungan hubungan kamu ke depannya dengan si dia. Oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya. Oke, kita akan mulai dengan readingannya. Apa yang dirasakan kepada kamu, para Aries? Aku akan langsung ambil 10 kartu ya. Dan kita akan langsung lihat bottom of the deck-nya nanti. Oke, di sini kita sudah ada beberapa kartu. Ada The Justice, ada Page of Cups, ada Knight of Pentacles, Seven of Cups, ada Ten of Cups, oke. Five of Cups, Queen of Pentacles, Three of Wands, dan Knight of Cups. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi ya. Page of Swords, oke. Dan di bottom of the deck-nya kita ada The Moon di sini, oke. Ya, di sini bottom of the deck. Oke, untuk teman-teman Aries, di sini kita lihat dulu bottom of the deck-nya ya. Di sini ada The Moon. The Moon ini biasanya dalam readingan asmara bisa diartikan sebagai suatu koneksi spiritual ataupun suatu perkembangan yang menuju kepada arah spiritual dibandingkan emosional. Nah, jadi untuk secara garis besarnya dia merasakan adanya suatu koneksi yang lumayan kuat nih terhadap kamu, dan itu bukan hanya berada di level emosi saja ya, tidak hanya ketertarikan fisik ataupun ketertarikan emosi ya. Dia juga merasa ada suatu kedekatan spiritual dengan kamu yang nggak bisa dia jelaskan, yang mungkin nggak pernah dia alami, dan mungkin dia sendiri nggak ngerti kalau ditanya sebenarnya bagaimana sih atau apa sih yang dia rasakan kepada kamu. Yang pasti adalah dia merasakan adanya suatu kenyamanan, adanya suatu ketenangan ketika kalian berjalan bersama, ketika dia ngobrol sama kamu. Dia merasa ada sisi spiritualnya yang terpenuhi ya. Jadi nggak hanya sebatas fisik dan emosi saja ya. Ada hal yang lebih tinggi dari itu yang dia rasakan ketika dia berjalan bersama kamu atau sedang bersama kamu. Seperti itu, oke? Itu secara garis besarnya ya, The Moon. Nah, di sini kita lihat dulu ya kartu yang di atas. Di sini kita ada Justice, Page of Cups, Knight of Pentacles, Seven of Cups, dan Ten of Cups. Di sini kalau aku lihat sepertinya hubungan ini ataupun dia ketemu kamu ini sama sekali nggak dia sangka sih kalau aku lihat di sini. Karena di sini ada Nine of Pentacles ya di tengah-tengah. Sini Nine of Pentacles. Kemungkinan beberapa dari kamu bisa saja nih ketemu di tempat pekerjaan ataupun di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan bisnis ya, ataupun mungkin saja kalian itu dulunya adalah partner bisnis ataupun rekan bisnis, pernah bekerja sama lah istilahnya dalam ekonomi ya,
Tentunya ini beberapa dari kamu ya, nggak semuanya. Tetapi pada intinya adalah pertemuan kalian tuh cukup nggak diduga ya. Dia sendiri juga mungkin dalam hati nggak ada rencana untuk mencari seseorang, tetapi ketika dia sedang giat-giatnya nih, giat-giatnya berbisnis, giat-giatnya mencari perbaikan finansial dan perbaikan ekonomi dan sebagainya, nah dia ketemu kamu atau kalian dipertemukan dengan kondisi ataupun lingkungan yang serupa seperti itu ya. Nah, ketika ketemu kamu, sebenarnya dia itu merasa ada ketertarikan yang langsung timbul di sini ya, karena di sini ada Page of Cups yang artinya ada suatu rasa emosi, kedekatan, ketertarikan yang langsung timbul pada saat itu ya, inisial ya. Jadi ketika dia ketemu kamu, mungkin dia lihat wajah kamu, walaupun mungkin saat itu aku nggak tahu nih ya, mungkin pada saat itu kamu masih nggak ada perasaan apapun, ataupun kalian juga belum ngomong terlalu banyak, tapi dia itu langsung ada rasa ketertarikan sebenarnya kepada kamu di saat kalian pertama kali ketemu. Karena dia merasa mungkin nih sebagian besar dari kamu sifatnya agak berbeda ya. Kamu dan dia ya, mungkin kamu cuek, dia santai, ataupun sebaliknya kamu santai dia cuek. Atau mungkin kamu itu orangnya benar-benar ekstrovert, kamu mudah bergaul, sedangkan dia orangnya pendiam nih, dia agak-agak malu nih ketemu orang, ataupun sebaliknya. Jadi sekali lagi nih disesuaikan dengan situasi kondisi kamu ya. Intinya adalah sifat kalian ataupun kepribadian kalian itu ada beberapa aspek, nggak semua ya, ada beberapa ciri kepribadian kalian itu benar-benar bertolak belakang sebenarnya. Dan itulah yang membuat dia itu merasa kamu itu dia merasa tertarik banget sama kamu karena sifat kamu itu justru beda banget. Nah, perbedaan itulah yang menimbulkan ketertarikan instan sebenarnya pada saat kalian pertama kali bertemu ya. Oke, seperti itu. Dan sebenarnya pada saat di awal-awal nih ya, dia itu kalau aku lihat di sini ya Seven of Cups, Ten of Cups ya, ini terlepas dari status hubungan kalian sekarang ya, apakah benar-benar dalam pendekatan ataupun sudah menuju kepada tahap jadian ya, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini aku melihat waktu itu ketika kalian pertama kali bertemu sebenarnya dia dekat dengan beberapa orang ya. Karena ini Seven of Cups yang artinya choices ataupun pilihan. Artinya kemungkinan pada saat itu dia masih banyak nih dekat dengan banyak orang ya, lebih dari satu orang pastinya. Nggak hanya kamu aja intinya ya. Mungkin dia ada beberapa teman dekat yang mungkin dia sering curhat juga, mungkin dia sering hangout bareng juga, ataupun dia sering bertemu sapa atau bersilaturahmi di situ. Nah, tetapi dibandingkan dengan semua pilihan tersebut yang dia punya pada saat itu, entah kenapa hanya kepada kamulah dia merasa benar-benar dia menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan di sini ya, Ten of Cups ya, suatu kebahagiaan emosional kalau di sini ya. Oke, seperti layaknya dia menganggap kamu itu udah, walaupun mungkin pada satu kalian masih stranger ya, nggak terlalu kenal satu sama lain, tapi entah kenapa dia merasa dia bisa menjadi diri sepenuhnya gitu loh di depan kamu loh. Dia nggak perlu pura-pura loh, dia nggak perlu takut dijudge kamu macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, karena itulah dia merasa langsung tertarik sama kamu dan dia menganggap kamu itu mungkin loh bisa menjadi sumber kebahagiaan dia suatu hari nanti loh, seperti itu. Oke, jadi itu pertama nih yang dia rasakan kepada kamu. Jadi intinya ini sangat positif sih kalau aku lihat ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menenangkan kamu nih kalau yang kamu masih agak-agak ragu dengan perasaan dia sesungguhnya kepada kamu ya. Terlepas dari situasi dan kondisi kamu yang saat ini kamu hadapi ya. Oke, kemudian kita lihat kartu yang di bawah ya. Di sini kita ada Five of Cups, Queen of Pentacles, Three of Wands, Knight of Cups, dan Page of Swords. Di sini ada Three of Wands ya, cukup unik. Three of Wands itu biasanya dalam readingan asmara itu melambangkan pikiran ataupun visi ke depan ya. Ada kemungkinan dia mulai memikirkan visi ke depan bersama kamu. Nah, visi ke depan ini maksudnya seperti apa? Yaitu berkeluarga gitu loh. Ini baru angan-angan ya tentunya ya, karena kita kan nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi di pikiran dia itu ada angan-angan, rasanya kayak sepertinya kalau berkeluarga ataupun membina rumah tangga nih ya, kita ngomong manis-manisnya dulu lah ya. Dia punya ada pikiran seperti itu loh. Sepertinya kalau kamu dijadikan pasangan jangka panjang, kalian mengarungi hidup bersama, istilahnya kalian benar-benar sebagai partner hidup bersama. Sepertinya
hidup dia benar-benar akan terpenuhi loh, hidup dia akan benar-benar bahagia loh, karena sepertinya hubungan kalian itu benar-benar memiliki visi jangka panjang yang layak untuk dilakukan dan dipertahankan loh, seperti itu loh. Oke, itu arti kata Three of Wands di sini. Jadi dia itu memikirkan visi jangka panjang sebenarnya, diam-diam ya, terlepas apakah dia pernah ngomong itu kepada kamu ataupun enggak. Nah, tapi di sini yang perlu aku garis bawahi adalah masih ada sedikit keraguan walaupun dia udah memikirkan visi tersebut. Karena di sini ada Five of Cups dan Queen of Pentacles. Masih ada dia masih ada rasa takut untuk membuka diri ataupun menyerahkan hati dia sepenuhnya untuk kamu, gitu. Oke, Queen of Pentacles, masih ada sesuatu yang dia tahan dari dalam diri dia. Entah karena ego dia, entah karena rasa gengsi dia, bisa banyak sebab. Tapi karena di sini ada Five of Cups yang bisa aku lihat dari kartu ini adalah salah satu kemungkinannya ya, salah satunya, pastinya banyak sebab, tapi ini hanya salah satunya adalah trauma dia di masa lalu. Oke, Five of Cups itu berarti suatu kehilangan yang sangat menyakitkan hati, memberatkan perasaan, dan sebagainya. Kemungkinan ini adalah trauma dia di masa lalu, dan itu ada kemungkinan besar di hubungan dia di masa lalu. Mungkin dia pernah disakiti, mungkin dia pernah dikhianati, dan mungkin juga dia pernah memiliki visi jangka panjang dengan seseorang, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena satu hal dan sebagainya. Karena itulah dia agak trauma nih, dia agak takut untuk membuka diri. Dia takut ketika dia sudah memikirkan semua visi tersebut, dia sudah menyerahkan hati dia sepenuhnya untuk kamu, dan begitu juga kamu, ternyata karena satu hal dan sebagainya, kalian gak bisa bersama, kalian harus berpisah. Itu yang sangat dia takutkan. Karena itulah dia agak menjaga jarak lah. Bukan menjaga jarak ya di sini ya. Menjaga hati ya istilahnya. Dia tidak mau sampai menyerahkan sepenuhnya hati dia untuk kamu. Karena kalau misalkan ada hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, paling tidak rasa patah hati dia, rasa hancurnya hati dia itu nggak separah yang dulu gitu loh. Nah, jadi dia masih ada rasa ragu di situ ya. Nah, di sini ada Nine of Cups sama Page of Swords juga ya. Di sisi lain ada rasa takut dari dia. Dia takut kalau kamu merasa bosan sama dia. Nah, aku kurang ngerti nih maksudnya gimana ya. Mungkin karena satu yang tadi aku bilang ya, kepribadian kalian itu beda jauh ya. Mungkin dia takut kalau kamu lama-lama melihat dia sebagai seseorang yang annoying ya, karena beda banget gitu. Mungkin kamu ekstrovert, dia introvert, kamu akhirnya nganggap dia aduh culun amat sih gitu loh. Atau sebaliknya nih, kalau kamu introvert dia ekstrovert, akhirnya kamu nganggap dia idih berisik banget sih gitu loh. Dia takut gitu, takut kamu akhirnya bosan sama dia, dan akhirnya kamu menyerah gitu sama hubungan ini. Ada rasa takut dia seperti itu. Kemudian rasa takut itulah yang membuat dia selama ini disesuaikan lagi ya dari situasi kondisi kamu. Akhirnya dia bisa saja dia menarik diri, ataupun dia sepertinya untuk bagi kamu yang mungkin saat ini sedang agak susah nih misalkan dapat kabar dari dia, ataupun misalkan sepertinya dia mengelak ketika diajak ngomong ke sesuatu jenjang komitmen yang lebih tinggi gitu. Karena masih ada rasa takut seperti itu. Dia masih melihat keadaannya di sini, Page of Swords. Diam dan melihat keadaan, mengevaluasi keadaan yang akan terjadi. Dia masih melihat, ada nggak sih kira-kira ciri-ciri kamu bakal bosan sama dia? Ada nggak sih kira-kira ciri-ciri kamu sepertinya bakal menjauhi dia kalau misalkan dia menunjukkan kepribadian dia yang lain, sisi lainnya dia gitu. Masih ada rasa takut seperti itu. Oke? Nah, jadi secara kesimpulannya, kalau ditanya bagaimana perasaan dia kepada kamu, tentunya sebagian besar positif ya. Dia melihat, sekali lagi dia melihat, merasakan adanya koneksi spiritual, dia merasa bahagia juga bersama dengan kamu, dia juga merasa kamu tidak akan menjudge dia macam-macam. Tetapi di satu sisi tetap dia masih ada rasa menahan diri karena trauma di masa lalu, sehingga dia masih melihat keadaan, karena dia takut kamu merasa bosan dengan dia. Karena satu hal dan sebagainya ya tentunya ya. Oke, jadi mungkin yang bisa aku sarankan adalah kalian mencoba menjalani hubungan ini, menyesuaikan, biarkan semuanya berproses secara alamiah ya, secara natural ya. Mungkin bisa aku sarankan seperti itu ya, terlepas dari readingan di kartu ini. Jadi ketika memang kalian bisa bertemu dan bisa mengobrol dan bisa saling berbagi cerita, bisa saling sharing, bisa saling curhat, ya manfaatkanlah dan nikmatilah momen tersebut. Oke? Tidak perlu, aku rasa
justru akan lebih bijak kamu tidak terus memaksanya apabila memang ada beberapa dari kamu yang ingin segera diresmikan misalnya ya, kalau ke hubungan jenjang lebih tinggi, ada baiknya justru kamu tidak memaksakan dia. Biarkanlah semuanya berproses, biarkanlah dia memantapkan perasaannya, biarkanlah dia menghilangkan dulu nih perasaan-perasaan ragu dia, rasa-rasa takut dia, rasa-rasa bimbang dia. Oke? Sampai ketika dia sudah, mudah-mudahan ketika dia sudah menyelesaikan semua permasalahan diri dia, dia akhirnya sudah siap untuk langsung mengiyakan ajakan kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, dan tentunya mudah-mudahan ketika saat itu tiba, hubungan kalian juga sudah memiliki pondasi yang kuat sehingga hubungan kalian ke depannya menjadi jauh lebih sehat dan menjadi jauh lebih seimbang, dan tentunya supaya kalian berdua tetap bahagia. Oke, para Aries, keputusan apapun yang ada di tangan kamu, mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih untuk kelangsungan hubungan kamu dengan si dia nantinya. Oke, good luck untuk kamu para Aries dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.